Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi satu mata kuliah manajemen kampanye dan event. Oke. Seperti biasa ya, saya untuk pertemuan pertama akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran, target atau capaian pembelajaran, dan bagaimana perkuliahan kita akan berjalan satu semester ke depan. Oke. Em, Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau misalnya mata kuliah manajemen kampanye dan event ini sudah sebenarnya dimulai dari semester kemarin. Alasannya kenapa saya sudah memulai pergerakan dari mata kuliah ini karena memang tidak bisa dimulai dari atau hanya bergerak selama satu semester. Harus ada pergerakan sebelumnya. Jadi memang untuk satu semester ini dirasa kurang, satu semester sekitar kurang lebih 4 sampai 5 bulan ini dirasa kurang. Makanya sudah ada dan saya juga sudah mengundang semua teman-teman melalui beberapa proses, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi wawancara, dan sudah terpilih beberapa dari teman-teman sebagai panitia untuk uh, menjadi menjadi panitia kegiatan yang akan kita laksanakan. Lalu kenapa saya sudah memulai kegiatannya semenjak semester lalu? Karena memang untuk mata kuliah manajemen ini, manajemen kampanye dan event ini memang luarannya adalah project. Berbeda dengan mata kuliah lain yang mungkin kalau misalnya teman-teman ketemu saya di komunikasi organisasi itu kan studi kasus ya. Kalau studi kasus akan banyak bertemu kasus, mencari solusi, tapi kalau misalnya ini project gitu, luarannya project. Harus melaksanakan project yang akan dilaksanakan sebagai nanti nilai akhirnya gitu, nilai akhir, dan puasnya yang dikumpulkan adalah project teman-teman itu. Nah, untuk melaksanakan project itu tidak bisa dengan waktu yang pendek, makanya sudah dimulai dari semester kemarin. Dan teman-teman panitia juga dari teman-teman sudah sambil mengundang juga ya teman-teman yang masih mau tergabung dengan kegiatan-kegiatannya. Nanti akan detailnya akan diceritakan sama teman-teman dari panitia juga. Tapi saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang capaian dari mata kuliah manajemen kampanye dan event. Sebentar, saya share dulu ya. Sambil menunggu saya buka ini yang akan saya share, teman-teman mungkin uh, saya kasih informasi sedikit bahwa sebenarnya banyak cara untuk lulus dari mata kuliah apapun ya. Selain dari mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan, mengikuti seluruh kuis, tugas, TS dan UAS, dan teman-teman juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung atau bisa membantu perkuliahan, tapi bukan menjadi bukan menjadi pelarian gitu. Karena kemarin-kemarin teman-teman ada yang sempat nanya gimana caranya mengkonversi nilai. Ya boleh, itu betul, kita mengundang teman-teman untuk bisa berpartisipasi aktif, baik itu kegiatan akademik maupun non akademik, dan bisa dikonversi nilai ya bisa, tapi bukan berarti perkuliahannya atau tugas-tugas kuisnya tidak dikerjakan, tetap dikerjakan, tapi bisa membantu nilai, bukan jadi kuis tugas tidak dikerjakan dan akhirnya berfokus pada kegiatan-kegiatan di luar akademik dan tidak bisa dikonversi nanti nilainya.
Baik teman-teman, kita akan membahas sedikit dulu dari RPS-nya ya. Jadi akan ada 3 SKS di mata kuliah ini, dan ada capaian-capaian yang eh, akan teman-teman kejar di mata kuliah ini. Di antaranya bisa dibaca ya, teman-teman juga bisa akses RPS-nya. Jadi saya akan di pertemuan pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar manajemen event, mengidentifikasi konsep SDM dalam organisasi event organizer, menentukan tema dan judul event, dan teman-teman bisa baca ya kenapa pembelajaran ini penting, karena salah satu capaian dari mata kuliah ini adalah teman-teman bisa menjadi event organizer gitu. Biasanya kalau misalnya ditanya event organizer itu belajarnya apa ya, ini kita langsung praktek gitu. Dimana di situ juga nanti ada publikasi promosi, unsur penunjang, praktek pelaksanaan, penyusunan laporan, review dan UAS. Nah, nanti saat sesi perkuliahan berlangsung sampai sekitar bulan Januari, di situ tuh saya udah kasih informasi kepada teman-teman dari tim panitia untuk melaksanakan kegiatan sebelum UAS. Nah, nanti saat UAS yang dikumpulkan adalah foto-foto kegiatan atau laporan kegiatan. Jadi teman-teman yang tidak terlibat, saya ingatkan dari sekarang ya, bahwa teman-teman kemungkinan bisa saja tidak lulus kalau misalnya tidak terlibat. Hanya mengerjakan kuis, hanya mengerjakan UTS, UAS, tugas betul dikerjakan, tapi itu tidak bisa dikumpulkan kalau misalnya teman-teman tidak terlibat. Jadi sebenarnya ini terkait gitu ya. Karena memang bentuknya mata kuliah ini project. Oke. Untuk perkuliahan, jadwalnya mungkin teman-teman udah bisa lihat ya, hari Senin jam 9, jam 11 dan jam 6.30 untuk yang kelas karyawan ya. Jadi teman-teman, kebetulan mata kuliah ini ada 3 kelas. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa berhalang atau misalnya berhalangan di pagi gitu ya, misalnya karena terlalu jam 9 masih macet atau misalnya masih di rumah, terlambat bangun atau apapun alasannya, jangan menjadi alasan untuk tidak hadir. Teman-teman bisa hadir di jam-jam lainnya karena dosennya hanya saya untuk mata kuliah ini di 3 kelas itu. Jadi sebenarnya ini berlaku untuk semua mata kuliah ya. Selama mata kuliah itu dosennya sama, teman-teman dengan izin dulu, dengan berkomunikasi secara baik-baik dengan dosennya, teman-teman bisa masuk di jadwal yang bukan di jadwalnya selama dosennya sama. Oke. Lalu selanjutnya untuk pertemuan sesi 2 nanti akan ada ini ya, akan ada pengarahan dari tim panitia inti. Teman-teman boleh banyak bertanya di situ. Kontribusinya apa dan perannya sebagai eh, peserta dari mata kuliah ini. Oke, jadi dalam sebuah event itu memang tidak bisa terlaksana jika tidak ada penyelenggaranya ya. Jadi harus ada penyelenggara dulu. Nah, teman-teman, yang jadi PR adalah teman-teman ditugaskan dalam mata kuliah ini untuk membuat proyek sebuah event. Nah, semuanya adalah panitia, semuanya adalah penyelenggara dari kegiatan ini. Tapi yang pasti mungkin teman-teman bisa masih ada waktu kalau misalnya ada ide untuk perencanaan kegiatan maupun nanti pelaksanaan ataupun evaluasi gitu. Tapi yang pasti teman-teman harus terlibat aktif. Kalau misalnya teman-teman udah pernah mendengar dalam ilmu manajemen nih ada yang namanya 6M, walaupun ntar juga ada MM lainnya ya. Ada MEN, yaitu tenaga kerja, atau dalam hal ini adalah orang yang pelaksananya, SDM-nya, money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, method, cara-cara yang dipergunakan dalam mencapai tujuan, materials, bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, machine atau alat pendukung yang digunakan untuk mencapai tujuan, market, pasar untuk menjual output, dan jasa-jasa yang dihasilkan. Ini adalah 6M yang penting kita bahas karena ini yang sangat penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan menjadi proyek teman-teman. Kenapa bisa, kenapa ini penting? Saya juga udah mengurutkan dari yang paling penting ya. Kenapa main paling penting? Karena memang kalau misalnya tidak ada penyelenggaranya, siapa yang akan bisa menjalankan kegiatan tersebut? Dan
Kenapa saya simpan money? Yang kedua, karena biasanya banyaknya orang tidak akan bisa bergerak kalau misalnya tidak ada modal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sumbernya dari mana? Nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu karena akan banyak di detailnya di situ. Banyak caranya selain teman-teman mengeluarkan uang dari men-nya itu sendiri sebagai penyelenggara, bisa juga dari sponsorship, dari penggalangan dana segala macam method. Caranya seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilaksanakan? Material, bahan-bahan pendukung, kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat kegiatan yang pernah terlaksana, apa aja sih bahan-bahan pendukungnya, operasionalnya mesin, dan marketnya juga ini yang harus tepat sasarannya. Teman-teman kalau misalnya menjual sesuatu, ataupun teman-teman bangun personal branding secara sosial media, selama marketnya udah jelas, itu akan lebih mudah, dan membaca si sosial media, algoritmanya akan lebih mudah untuk memasarkan konten teman-teman. Dan teman-teman juga pasti udah tahu yang namanya POAC ya. Saya juga udah pernah sempat bahas di mata kuliah kemarin, kalau misalnya bareng teman saya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning ini di mana, kalau ini kata Om George Terry ya, kalau misalnya planning itu di mana level di mana teman-teman merencanakan sesuatu. Seperti contoh sekarang, teman-teman saya kasih waktu untuk nanti, jika ini adalah pertemuan tatap muka, saya akan tugaskan teman-teman untuk merencanakan sesuatu apa yang kira-kira akan bisa kita lakukan yang dilaksanakan. Organizing itu di mana level teman-teman harus mempersiapkan semuanya dan situating saat pelaksanaan ini. Dan terakhir controlling saat pelaksanaan ini, gimana cara mengontrol kegiatan tersebut. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung bikin kegiatan apa ya, boleh nih ada beberapa inspirasi atau ide yang bisa teman-teman bisa aplikasikan ya, seperti contoh olahraga. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton kegiatan nonton bola gitu ya, Liga 1 atau ke stadion, itu adalah salah satu contoh penyelenggaraan event olahraga. Seni, kalau misalnya teman-teman mungkin senang nonton konser, datang nonton musik gitu ya, ini yang salah satu kegiatan. Ataupun ada topik bicara, kayak misalnya teman-teman kemarin ada kuliah umum, pameran juga seperti yang semester lalu udah pernah dilaksanakan ya, pameran foto, dan ada juga yang bersifat pribadi kayak pesta pernikahan, syukuran, segala macam. Nah, untuk ukurannya ini banyak nih teman-teman, bisa dibedakan dari mega event, hallmark event, dan major event. Detailnya bisa dilihat di modul ya. Nanti kita banyak diskusi di situ. Kalau misalnya berdasarkan kategori yang spesial, leisure event kayak sesuatu yang untuk kesenangan, personal event yang kayak tadi pernikahan, syukuran, cultural event seperti yang bernuansa budaya seperti yang baru saja dilaksanakan di Prambanan ya, waktu itu Ramasinta, masalah wayang. Nah, apa itu MICE? Ada juga jenis acara yang disebut MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Nah, teman-teman harus bisa, ini kan akan menjadi sebuah pertanyaan yang selalu muncul ya, kata-kata pertanyaan itu. Why? Mengapa? Atau berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam acara ini. Kenapa harus melaksanakan kegiatan ini? Apakah kegiatan ini dengan dilaksanakannya akan menjawab sebuah pertanyaan atau menjadi sebuah pembelajaran? Siapa yang akan terlibat dalam kegiatan ini, ataupun siapa yang akan menerima manfaat dari kegiatan ini, where, di mana dilaksanakannya kegiatan teman-teman, when, kapan, dan what, berkaitan dengan bagaimana mengemas event ini agar menarik bagi halayak. Karena banyak kasus-kasus dari penyelenggaraan event yang gagal karena tidak bisa menjawab what-nya ini, what dan how-nya ini. Oke, nah ini bisa menjadi acuan juga untuk belajar teman-teman ya. Ada penyandang dana, karena sebenarnya kalau misalnya dananya banyak, saya bisa bilang setengah dari permasalahan sudah terselesaikan gitu. Lalu pelaksana, di sini peran IO, ada penampil, performance. Kalau misalnya kuliah umum ada si keynote speakers-nya,
penonton, ada audiensnya, pengamat, dan orang-orang yang mengawasi. Dalam hal ini mungkin ada kalangan pers, atau kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, berarti pengamatnya diawasi oleh dosen pembimbing. Mungkin segitu dulu untuk materi mata kuliah sesi pertama ini. Teman-teman jangan lupa untuk kerjakan kuisnya, dan nanti tugas biasanya disisikan. Untuk sesi 2 saya akan banyak melibatkan teman-teman panitia dan masih membuka open recruitment untuk volunteer, walaupun secara panitia itu sudah gembuk sebenarnya, tapi teman-teman masih bisa banyak terlibat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk detail kegiatannya nanti mungkin akan bisa didiskusikan di grup atau mungkin di pertemuan kedua yang tetap muka. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Bertemu lagi di sesi selanjutnya di tatap muka sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.